Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu kader. Perkenalkan kami tim fasilitator dari Puskesmas Muara Batun. Saya sendiri Dr. Kamala Sari Enkes. Ini teman saya pengelola program penyakit tidak menular Ibu Rita Zahara, dan di sebelah kami itu staf Puskesmas Ibu Anita. Mungkin kita selama ini sudah kenal ya, karena Bapak Ibu kader selama ini telah membantu kami dalam melakukan pendeteksian faktor resiko PTM di Puskesmas Muara Batun. Apa kabarnya hari ini Bapak ya, Ibu kader? Baik. Ya, berat. Ini cuma sekedar penyegaran karena mungkin beberapa ibu kader sudah paham ya tentang penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang bisa disebabkan oleh infeksi. Jadi dia sifatnya tidak menular, sifatnya berkembang secara bertahap, termasuk di sini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyakit degeneratif atau penuaan. Penyakit tidak menular seperti saat ini menjadi penyakit yang menyebabkan angka kematian tertinggi ya di Indonesia. Contohnya penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit kanker kan. Nah itu salah beberapa penyakit tidak menular yang bisa menyebabkan kematian ya. Nah, penyakit yang tidak menular ini memiliki beberapa faktor risiko. Di sini sangat ibu-ibu kader sangat berperan sekali dalam membantu Puskesmas untuk melakukan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi di sini kami akan jelaskan sedikit bahwa penyakit tidak menular itu mempunyai faktor risiko bersama ya. Faktor risiko bersama itu contohnya diet yang tidak sehat atau tidak seimbang, kemudian kurang aktivitas fisik, merokok, serta konsumsi alkohol. Itu faktor risiko bersama. Dan faktor risiko antara atau faktor risiko fisiologis, misalnya obesitas ataupun hipertensi. Nah itu adalah faktor risiko antara. Kita dites kembali bahwa beberapa penyakit tidak menular itu kita deteksi melalui Posbindu ya, melalui Posbindu PPM. Jadi alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi faktor risiko tadi menggunakan formulir faktor risiko. Nah, formulir faktor risiko ini contohnya boleh dilihat. Jadi faktor risiko PPM di sini mulai dari. Selanjutnya kita masuk ke meja 3. Di meja 3 ini kita lakukan pengukuran volumetri, yaitu tinggi badan dan berat badan. Yang pertama kita lakukan pengukuran tinggi badan. Tinggi badan itu pasien dianjurkan untuk membuka alas kaki dan pasien berdiri tegak lurus dengan posisi telapak kaki lurus, kemudian pundak menyandang ke alat. Selanjutnya pengukur diletakkan pas di atas lumbung. Pasien pun diberikan hasilnya 155,5 cm. Selanjutnya pengukuran tinggi badan. Pasien dianjurkan untuk naik ketimbangan ke alas kaki dan gunakan pakaian seminimal mungkin. kita langsung setelah seimbang, hasilnya kita pakai dari tersebut, yaitu beratnya 53 kg. Yes. Dan tinggi badan itu digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh dari pasien. Bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh pasien? Yaitu dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dibatalkan tinggi badannya. Seperti pasien kita tadi sudah kita ukur, berat badannya tadi 53 dengan tinggi badan
misalnya hasilnya nanti indeks massa tubuhnya itu 18,5 sampai 25 itu normal. Kapan dia dikatakan obesitas? Kalau indeks massa tubuh tadi hasil dari perhitungan kita tadi lebih dari 27. Pasien kita, jadi untuk mengukur lingkar perut pada pasien, yang pertama kita raba lengkungan tiga bawah sebagai batas atas pasien, kemudian lengkungan paling atas dari tulang paha, kemudian kita bagi dua, kita tandai titik tingginya, kemudian kita tanda lengkungan. Jadi kalau pasien kita perutnya berdikit ya, tempatkan di bagian puncak dari perut berdikitnya ya. Jadi kita ukur lingkar perut pada pasien ini. Lingkar perutnya itu 76 cm. Jadi pada pasien ini lingkar perutnya masih dalam batas normal. Untuk wanita, lingkar perut yang baik itu di bawah 80 cm, sementara untuk pria yang dari 90 cm. Tujuan pengukuran lingkar perut ini adalah untuk menentukan adakah obesitas sentral pada pasien sebagai faktor risiko dari penyakit tidak menular. Hingga jam 4 kita lakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, kita menggunakan APD atau alat pelindung diri, yaitu seperti masker dan juga handphone. Di sini sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, kita melakukan pengecekan alat, apakah alat ini berfungsi atau tidak. Pertama kita lihat, kita cek dari mulai baterai, kemudian kita pasang tombak. Kalau dia berfungsi dengan baik, kita lanjutkan tindakan. Selanjutnya, kita atur posisi pasien. Posisi pasien ini kita lakukan dia dengan duduk tegak lurus, dengan posisi tegak duduknya, kemudian duduk tegak, kemudian tangan diletakkan sebagai jantung, kemudian langsung kita masukkan ke dalam tangan. Setelah terpasang dengan tepat, kita tekan tombol start. Di sini kita menggunakan tensi digital. Pasien dianjurkan selama pengukuran tekanan darah untuk tidak melakukan pembahasan ataupun berbicara. Pengukuran tekanan darah ini, tekanan darah normal itu 120/80. Dan tekanan darah dikatakan tinggi apabila di atas 140/90. Hasilnya yaitu 100/70. Kita tekan tombol stop, kemudian kita buka transfernya. Lakukan pengukuran gula darah. Gula darah ini kita lakukan dengan menggunakan alat autocek di sini ya. Nah, sebelum melakukan pengukuran ini kita pastikan dulu alatnya. Kita cek baterai. Kita cek baterai, posisi baterai. Ini alatnya yaitu strip gula, kemudian angkat, kemudian pen sama kita pasang strip. Ya, kita pasang strip, dia timbul, berarti alatnya bagus. Kemudian kita ganti, pasang.
bersihkan area dengan alkohol atau swab. Dan sekali tambahkan ikannya, kemudian kita bersihkan. Kemudian kita lap. Pertama, selanjutnya kita masukkan darahnya ke strip. Kita tunggu hasilnya. Di sini gula darah normal. Untuk GDP itu gula darah puasa itu di bawah 126. Kalau untuk gula darah sewaktu yaitu di bawah 200. Dari sini hasilnya itu 79. Selanjutnya pasien diberikan kata alkohol. Di meja 5 ini kita melakukan analisa dari hasil wawancara, pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko PTM tadi. Dari hasil wawancara, pasien ini yang ditemukan adanya kurang asupan sayur dan buah pada makanan, yang merupakan faktor risiko perilaku untuk terjadinya penyakit tidak menular di masa mendatang. Untuk pemeriksaan hasil pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko yang lainnya dalam keadaan normal. Jadi kita lakukan penyuluhan atau edukasi kepada pasien mengenai menu gizi seimbang. Adapun menu gizi seimbang itu adalah harus sesuai dengan isi piringku. Isi piringku itu adalah sepertiga piring itu isinya makanan pokok, baik berupa nasi, roti, ubi, kemudian sepertiga lagi isinya sayur-sayuran, kemudian 1/6 lauk pauk. Lauk pauk ini artinya makanan yang mengandung protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani bisa didapatkan dari ikan, dari telur, kemudian protein nabati bisa didapatkan dari tahu dan tempe. Kemudian buah-buahan di 1/6 porsi piring tadi. Jadi pasien ini kita anjurkan untuk melakukan diet menu gizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Kemudian kita anjurkan juga pada pasien untuk membatasi konsumsi gula, konsumsi garam, serta lemak. Untuk konsumsi gula sendiri harus dibatasi ya Bu ya. Dia tidak boleh lebih dari 4 sendok makan per hari. Kemudian untuk konsumsi garam sendiri tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari. Dan untuk konsumsi minyak atau lemak itu tidak boleh lebih dari 5 sendok makan per hari. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah. Makan sayur dan buah itu minimal 5 porsi dalam sehari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan.